Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Asmaul Husna dari kelompok 4 program studi PAI semester 6. Di sini kelompok kami akan membahas makalah tentang problema individu dan problema sosial. Di dalam makalah kami terdapat 6 poin, yaitu yang A, pengertian problema. Yang kedua, faktor-faktor yang menyebabkan problema. Yang ketiga, problema individu. Yang keempat, problema sosial. Yang kelima, cara mengenal anak didik mengalami kesulitan belajar. Yang keenam, usaha mengatasi kesulitan belajar. Di sini saya akan membahas tentang problema individu dan problema sosial. Problema individu adalah problema atau masalah yang terjadi dalam diri peserta didik yang tergolong dalam faktor intern atau pengaruh dari dalam. Kemudian problema sosial yaitu masalah kesulitan belajar yang terjadi karena adanya faktor-faktor ekstern atau pengaruh dari luar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi problema individu di antaranya adalah faktor jasmaniah. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang juga terganggu. Kemudian cacat tubuh. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar. Siswa yang cacat tubuhnya, belajarnya juga akan terganggu. Kemudian faktor berikutnya, faktor psikologis. Di antaranya adalah intelijensi atau IQ yang kurang baik. Intelijensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan belajar. Dalam situasi yang sama, siswa yang mempunyai tingkat intelijensi yang tinggi akan lebih berhasil daripada yang mempunyai tingkat intelijensi rendah. Walaupun hal itu hasilnya juga belum pasti, karena belajar adalah suatu proses yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Sedangkan intelijensi adalah salah satu di antara faktor-faktor tersebut. Kemudian faktor psikologi selanjutnya yaitu perhatian. Untuk dapat menjamin hasil belajar yang baik, maka siswa harus mempunyai perhatian terhadap bahan yang dipelajarinya. Jika bahan pelajaran tidak menjadi perhatian siswa, maka timbullah kebosanan sehingga ia tidak lagi suka belajar. Selanjutnya, faktor psikologis selanjutnya yaitu minat. Kegiatan yang diminati seseorang akan diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang, dan dari situlah kemudian diperoleh kepuasan. Faktor psikologis selanjutnya yaitu bakat. Dengan kata lain, bakat adalah kemampuan untuk belajar, dan kemampuan itu baru akan terrealisasi menjadi kecakapan yang nyata sesudah dia belajar atau berlatih. Selanjutnya, motivasi. Untuk mencapai suatu tujuan kita perlu berbuat atau berusaha. Sedangkan yang menjadi penyebab berbuat adalah motif itu sendiri sebagai daya penggerak atau pendorongnya. Jika tidak ada motivasi dalam belajar, maka materi pelajaran akan sukar diterima dan diserap. Kemudian kematangan dan kesiapan. Kematangan berarti kesiapan untuk melaksanakan kecakapan. Di sini berarti untuk melaksanakan belajar. Kemudian faktor emosional yang kurang stabil. Misalnya peserta didik mudah tersinggung, pemurung, pemarah, selalu bingung dalam menghadapi masalah. Itu juga sangat mempengaruhi kegiatan belajarnya. Adapun faktor intern yang mempengaruhi problema individu selanjutnya yaitu faktor kelelahan. Kelelahan terbagi menjadi 2, kelelahan jasmani dan rohani. Adapun cara mengatasi kelelahan diantaranya adalah dengan tidur, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan mengimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi tadi. Dan jika memang kelelahan sudah sangat serius, segeralah untuk menghubungi seorang ahli, misalnya dokter ataupun psikiater. Selanjutnya, poin problema sosial.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi problema sosial diantaranya adalah faktor keluarga. Cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi, pengertian dan kasih sayang orang tua itu juga mempengaruhi proses belajar. Selanjutnya adalah faktor sekolah. Faktor sekolah diantaranya adalah metode mengajar, kurikulum yang diajarkan, kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut, kemudian relasi siswa, bagaimana cara dia berinteraksi dengan gurunya, bagaimana cara dia berinteraksi dengan temannya, itu juga sangat mempengaruhi di dalam belajarnya. Kemudian faktor ekstern atau problema sosial selanjutnya adalah faktor masyarakat. Di antaranya adalah kegiatan peserta didik di masyarakat, kemudian adanya mass media atau media massa yang sekarang ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah adanya handphone, televisi, dan lain sebagainya. Kemudian faktor masyarakat selanjutnya yaitu teman bergaul. Dengan siapa peserta didik itu bergaul, dengan siapa dia berteman, itu juga sangat mempengaruhi kegiatan belajarnya. Yang terakhir adalah bentuk kehidupan masyarakat. Bentuk kehidupan masyarakat itu juga sangat berpengaruh dalam proses belajarnya. Baik itu kehidupan yang religius, modern maupun tradisional, itu juga sangat mempengaruhi proses belajarnya. Demikian tadi berbagai masalah, problema individu dan sosial yang dihadapi peserta didik dalam belajar, dan kita sebagai seorang guru selayaknya jangan sampai menjadi beban untuk kita dalam menyampaikan ilmu kita kepada peserta didiknya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.